Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sukamto Sastro di Menjo Channel. Nah, kehidupan. Oke. Kehidupan memang tidak semudah yang kita bayangkan, Kang. Kita ini kadang harus menjalani kehidupan dengan berbagai cara. Kalau kita melihat matahari yang bersinar cerah, nah itu, tapi tertutup daripada mendung. Semoga kita sehat-sehat saja, sehat walafiat. Ya, bisa berjalan menikmati kehidupan ini. Cewek-cewek cantik sedang berproses menuju kepada kebaikan. Wah, kaget aku. Bikin kaget aja kau. Halo. Halo, Bro. Halo, Bro. Nah, itu Kang. Jadi saya hanya katakan masih bersama Sukamto Sastro di Menjo Channel. Nah, kami akan katakan bahwa sebenarnya hidup itu untuk apa toh, Kang? Urip ki nggo ngopo toh? Apakah hidup itu sekedar cari uang saja? Apakah begitu? Enggak. Jadi hidup itu ya kadang cari uang, kadang di sela-sela cari uang itu menikmati proses hidup. Nah, banyak loh prosesnya hidup itu. Makan proses hidup, bekerja proses hidup, kemudian sholat itu dinamika hidup. Iya kan? Itu yang terjadi. Ketika kita menikmati proses hidup yang terjadi, ya sudah, kita akan melihat dinamika hidup. Nah, dinamika itu hidup itu apa toh, Kang? Dinamika hidup itu bisa diasumsikan aktivitas sehari-hari, dari rumah kemudian ke pabrik, kemudian bekerja keras. Ya, membanting tulang dibanting, Kang. Tulang dibanting-banting, Kang. Ya kan? Nah, itu namanya dinamika hidup. Nah, terus dinamika hidupnya gimana? Yaitu, maka seseorang ketika menjalani dinamika hidup, Kang, seperti matahari, kadang ya cerah terus, kadang ya disaput awan hitam. Hidup manusia juga begitu, kadang sedih, kadang bahagia, kadang terluka. Nah, kadang ya bisa menikmati cewek-cewek cantik gini. Assalamualaikum Febri, sehat selalu? Oke, itu dia Febri. Ya, jadi itulah kehidupan, Kang. Jadi kita mau apa lagi? Nah, itu namanya dinamika hidup. Nah, ini suara desau pabrik. Jadi kalau sudah menikmati dinamika hidup, ya sudah, kita harus bisa menghadirkan hati, Kang. Yang kedua, lo kok bisa begitu? Lah iya no, Kang. Kalau kita tidak bisa menghadirkan hati, gimana? Kita jadi sedih terus, kita jadi bingung terus, kita jadi susah terus, tidak puas. Nah, maka dalam kehidupan ini harus bisa menghadirkan kolbu, menata hati, sinkronisasi jiwa. Ya, semua kegiatan-kegiatan kita harus disinkronkan antara raga dengan jiwa. Nah, ini Kang yang mahal. Sinkronisasi raga dan jiwa. Itu sulit loh, Kang. Sinkronisasi, ini bahasa mentereng. Nek basa Jawane iso jumbuh jiwa lan ragane. Nah, itu. Jadi istilahnya bukan sinkronisasi tapi jumbuh jiwa lan ragane. Ya. Lalu dikembangkan jumbuh jiwa raga lan karya. Jadi jumbuh jiwa raga lan karya itu, sehingga dalam kehidupan ini kita bisa menikmati proses itu. Jadi proses yang jiwa adalah kolbu kita tertata, hadir dalam pekerjaan, hadir dalam kehidupan, bisa menata manajemen,
tidak gampang terluka, tidak gampang sedih, tidak gampang menangis karena kolbunya sudah tertata, tersistem. Nah, gitu. Jumbuh dengan raganya. Maka ketika kita semangat bekerja, maka mengukur kekuatan raga. Raganya diukur, Kang. Jadi raganya diukur apakah kuat tidak atau saatnya harus istirahat dulu. Maka harus ada sinkronisasi dan diukur raganya. Maka seseorang akan menjadi hebat kalau sudah ada sinkronisasi raga jiwa. Dan kemudian melihat kapasitas kekuatan raga dan jiwa tadi, maka menjadi potensi karya, potensi pekerjaan. Jadi kalau seseorang bisa menikmati potensi pekerjaan, bisa dipastikan orang tersebut jos. Oke, tadi potensi jiwa, potensi raga, dan potensi karya, gitu. 3 hal item itu. Kalau kita hidup bisa 3 hal item tadi, kekuatan jiwamu, kekuatan ragamu, dan kekuatan karyamu, maka hidup itu sangat indah. Hidup itu penuh pesona. Karena apa? Sinkronisasi. Nah, kemudian mengembang bahwa hidup itu harus menjaga makrokosmos. Apa meneh wi Kang? Itu maksudnya begini, makrokosmos itu kehidupan semesta. Jadi manusia itu sebagai salah satu sumber potensi, khalifahnya bumi, penjaga bumi, pengawas bumi, penata jagat. Maka khalifahnya yang ditanam di muka bumi, yang dititipi di muka bumi itu manusia. Maka manusia wajib menjaga alam. Nah ini, maka rumah kita, pekarangan kita jangan gersang. Tanamilah buah-buahan. Agar apa? Agar ada andil kebaikan alam ini secara kausalitas memperbaiki tubuh manusia, memperbaiki hidup manusia. Dengan cara apa? Ya ini, menjaga keseimbangan alam, Kang. Nah, ini jambu, dijaga keseimbangannya. Kalau manusia tidak menjaga keseimbangan alam, alam menjadi rusak. Hancur kehidupan manusia, akan sedih, akan menderita. Mungkin paru-parunya kotor, mungkin jantungnya rusak. Karena apa? Disebabkan manusia tidak empati kepada makrokosmos. Makrokosmos atau kehidupan alam dan sekitar kita. Maka tadi sinkronisasi jiwa, raga, potensi karya ditambah sinkronisasi dengan potensi semesta. Itu. Jadi potensi semesta ini membuat seseorang akan semakin kuat, semakin eksis karena dia bagian daripada kehidupan manusia, dia bagian daripada kehidupan alam, maka manusia itu akan menjaga alam. Ketika alam itu dijaga, maka yang terjadi apa? Alam akan menjaga manusia. Ya. Maka alam akan menjaga manusia. Itu teman-teman, jadi harus ada sinkronisasi tadi. Jiwa, kemudian raga, kemudian sinkronisasi yang berkaitan dengan potensi karya, dan sinkronisasi berkaitan dengan semesta. Nah, gitu. Itu Kang. Jadi kalau sudah tercipta itu indah, Kang. Nah, ya kan? Nanti indah. Jadi ada kekuatan potensi karya. Itu ya. Jadi oke, itu yang kami paparkan, itu yang kami sampaikan. Jadi jagalah kolbu kita, jagalah raga kita, jagalah potensi kekuatan kita, ya, dan insya Allah nanti semuanya akan berjalan lancar dalam kemudahan dan ridhonya Allah, ya. Jadi itu kawanku, jadi teruslah berkarya, berpotensi nyata di dalam kehidupan kita sehingga senantiasa semakin eksis, ya. Jika kita semakin eksis bisa dipastikan
maka nanti ada konsep semestakung. Apa itu? Semesta mendukung. Jadi kalau raga, jiwa, potensi, kekuatan raga tadi berpadu dengan semesta, maka semesta menjaga manusia, manusia menjaga semesta. Terjadi interaksi antara insan yang sempurna tadi dengan semesta alam. Maka terwujudlah insan kamil, insan yang sempurna, budi dan akhlaknya, perilakunya tadi bersatu dengan alam. Memahami empati alam, memahami bahasa alam, bahasa simpatinya alam. Maka alam dan manusia saling simpati. Kalau sudah simpati, terjadi interaksi manusia dengan alam tadi. Ketika manusia memelihara alam, maka terjadilah konsep semestakung, semesta alam mendukung. Artinya jagat ini mendukung apapun kegiatan manusia, apapun kegiatan insan. Didukung keselamatannya, didukung jauh dari bencana, didukung jauh dari petaka, didukung selalu sehat dan bugar. Itulah yang terjadi. Baik, demikian tadi masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Terima kasih atas atensinya dan kehadirannya. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Satu titik kesimpulan, gunakan potensi jiwa, raga, kemampuan, potensi usaha, kemudian kaitkan dengan semesta alam, akhirnya terjadi interaksi, dan keduanya lahirlah semestakung, semesta alam mendukung. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Masih Sukamto Sastro di Menjo. Dalam bingkai Sukamto Sastro di Menjo Channel. Terima kasih motivasi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.